Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bu Aan Fathia An-Nur sebagai dosen pembimbing mata kuliah kajian kurikulum. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia serta kenikmatannya sehingga kita bisa mengikuti kuliah ini dengan keadaan sehat walafiat. Kemudian sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa ajaran agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti yang sekarang ini. Kami dari kelompok 11 akan sedikit mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Anggota kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Komari Nuril Alam, dan satu teman saya yaitu Adinda Rizky Amalia. Kurikulum Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah kebijakan terobosan yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang bertujuan untuk mengembalikan otoritas pengelolaan pendidikan, kepala sekolah, dan pemerintah daerah. Otoritas pengelolaan pendidikan diwujudkan dalam bentuk memberikan fleksibilitas kepada sekolah dan pemerintah daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program-program pendidikan yang dilaksanakan di sekolah. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip kebijakan Merdeka Belajar yang ditetapkan pemerintah pusat dalam usaha mencapai tujuan nasional pendidikan. Pentingnya Merdeka Belajar. 1. Peraturan pendidikan selama ini umumnya bersifat kaku dan mengikat. Contohnya, aturan terkait UN atau RPP atau penggunaan dana BOS dan lainnya. Yang kedua, ketidakefektifan pencapaian tujuan nasional pendidikan terlihat pada hasil belajar siswa di komparasi tes internasional yang menunjukkan siswa-siswi kita masih lemah dalam aspek penalaran tingkat tinggi, khususnya dalam hal literasi dan numerasi. Yang ketiga, kebijakan Merdeka Belajar yang tidak bersifat kaku dan mengikat atau fleksibel diharapkan dapat mengatasi keragaman kondisi, tantangan, dan permasalahan pendidikan yang berbeda antar sekolah dengan strategi penyelesaian yang berbeda. Kemudian konsep kurikulum Merdeka Belajar. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam pidatonya memperingati Hari Guru Nasional, Direktorat Jenderal Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 2019 menjelaskan konsep Merdeka Belajar yang merupakan kebebasan berpikir dan kebebasan berinovasi. Esensi utama kemerdekaan berpikir yaitu berada pada pendidik. Tanpa terjadi pada pendidik, maka tidak mungkin terjadi pada murid. Selama ini murid belajar di dalam kelas, di tahun-tahun mendatang murid dapat belajar di luar kelas atau outing class, sehingga murid dapat berdiskusi dengan guru. Jadi tidak hanya mendengarkan ceramah dari guru, namun mendorong siswa menjadi lebih berani tampil di depan umum, cerdik dalam bergaul, kreatif, dan inovatif. Kemudian implementasi kurikulum Merdeka Belajar pada pendidikan dasar. Merdeka Belajar sangat cocok dalam pembelajaran di sekolah dasar, khususnya dalam kaitan dengan penyederhanaan kurikulum, peran guru, implementasi perencanaan, dan proses pembelajaran. Merdeka Belajar membantu guru dan siswa sekolah dasar agar tidak terbelenggu dalam proses pembelajaran. Implikasi konsep Merdeka Belajar dalam pengembangan kurikulum, khususnya implementasi kurikulum di sekolah dasar, mencakup
tujuan, fleksibilitas, dan kebergunaan. Terkait dengan orientasi tujuan, Merdeka Belajar akan menjadi proses yang berorientasi pada tujuan. Standar capaian pembelajaran sudah sangat jelas di dalam kurikulum 2013. Namun cara mencapai standar itulah yang dibebaskan kepada guru, agar guru mengembangkan pola interaksi yang sesuai dengan kondisi kelas masing-masing. Disinilah dituntut kecakapan guru berimprovisasi agar pembelajaran lebih efektif, diperkaya, menarik, dan menyenangkan. Adapun kekurangan dan kelebihan Merdeka Belajar. Kelebihannya yaitu anak didik bebas berekspresi, maksudnya yaitu anak didik bebas berekspresi dalam artian leluasa dalam belajar, karena tidak diatur oleh satu pelajaran saja. Intinya anak didik belajar sesuai potensinya masing-masing. Kemudian anak didik dituntut sama program Merdeka Belajar ternyata membawa perubahan pada sistem pendidikan Indonesia. Karena selama ini anak didik ditargetkan oleh nilai akademik saja, maka program Merdeka Belajar menjadikan siswa terlihat istimewa karena skill yang berbeda-beda dalam proses belajar pengenalan bakatnya. Kita sebagai guru harus selalu ada agar anak kita tidak putus asa dalam berprosesnya. Kemudian kekurangannya membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Dengan bebasnya berekspresi, anak didik dalam belajar tentunya memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, karena dalam prosesnya anak didik berbeda-beda pemahaman. Kemudian kurangnya guru yang merdeka. Untuk mewujudkan anak didik yang merdeka dalam belajar tentunya memerlukan guru yang merdeka dalam mengajar juga. Tetapi pengalaman para guru yang merdeka hanya sedikit, kebanyakan dilihat dari pengalaman para guru pada masa kuliahnya dulu. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengalaman para guru karena program Merdeka Belajar baru-baru ini diterbitkan. Mungkin hanya itu sedikit yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.